M kecil pernya di sini R. Nah, kalian bakal bertanya ya nanti ya, kok bisa di sini kok ada minusnya ini? Minusnya ini perlu ditulis ya. Sebenarnya potensial tadi juga ada minusnya juga, tapi nggak terlalu penting juga. Tapi kalau misalnya energi potensial, minusnya ini penting. Kok bisa? Karena energi itu sendiri, energi itu kan merupakan perubahan ya. Energi kan dihasilkan dari W sama dengan delta EP. Kalau masih ingat dari usaha ya. Jadi usaha itu adalah perubahan energi. Kalau misal dia ada dua energi potensial, maka EP itu adalah perubahan energi potensial. W sama dengan EP2 kurangi EP1. Jadi potensial yang pertama dikurangi dengan potensial yang kedua. Nah, potensial yang kedua itu adalah potensial yang tak terhingga. Nah, karena potensial tak terhingga itu R-nya adalah tak terhingga, karena emang gini, ibaratnya usahanya itu adalah dua buah benda kayak gini ya, dua buah. Nah, ya kan? Yang satunya kayak energi potensial terhadap satu sama lain. Energi potensialnya di sini berapa? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah terhadap lingkup sekitarnya. Lingkup sekitar terhingga. Atau bisa diasumsikan bahwa dia itu 0 ya. Nah, maka di sini nanti nilai delta E, EP-nya adalah pengurangan dari 0 kurangi EP1. Makanya EP di sini nanti nilainya minus. Jadi kalau misalnya tanya minusnya dari mana, minusnya ini karena perbandingan terhadap energi potensial di lingkungan sekitarnya. Emang persamaannya pakai minus ya. Nah, untuk soalnya pun berarti untuk contoh soalnya juga sama, nanti pengerjaannya kita contoh ya. Contoh misal sama ya, ini aku angkanya yang enak-enak aja. Ini misal ada benda 2 kg, ini bukan planet. Karena kalau hitung-hitungan mendingan pakainya 3 kg. Pakai benda aja, kalau planet itu masanya gede banget. Dipisahkan sejauh misal berapa ya? 2 meter. Nah, berapakah energi potensial antara A dan B? Jadi potensial keduanya. Kalau misal potensial yang gravitasi tadi aja, itu kan cuma kedudukannya di sini itu berapa, di sini itu berapa, kayak gitu. Di sini nggak ada masanya itu dianggap nggak ada dulu. Jadi cuma ke posisi ketika pada titik ini, jadi titiknya. Kalau di sini titiknya itu dianggap ada masanya atau ada bendanya. Maka di sini untuk energi potensial EPAB berarti langsung minus GM kalikan M per R. Salam. Nah, berarti di sini G-nya, ingat ya, G-nya nggak usah dimasukin, G-nya langsung aja tetap dalam G. Masanya itu adalah, ini minus ya, G-nya adalah 2 kalikan 3 dibagi dengan 2. Berarti EPAB sama dengan 3G. Boleh nggak sih minusnya dihilangin? Boleh-boleh aja ya. Minusnya cuma menandakan bahwa dia itu perbandingan terhadap lingkungan sekitarnya. Mau tulis 3G ini juga nggak apa-apa. Tapi kalau misal di pilihan gandanya ada minus 3G, berarti yang minusnya. Hati-hati aja. Terus tambahan, berarti EPAB itu maksudnya apa? EP yang bekerja di energi potensial terhadap A atau EPA. Kalau misal EPBA, EPAB itu nanti sama dengan EPBA, sama aja ya. Maksudnya energi potensial yang bekerja di A, energi potensial yang bekerja di B. Ini bukan arah ya, maksudnya terhadap posisi A dan terhadap posisi B. Bukan arah, ingat sekali lagi, bukan arah. Terus yang kedua, misal ada lagi bentuknya kayak gini ya. Kayak gini ya. Ini bentuknya segitiga siku. Di sini ada A, B, dan juga C. Meskipun dia bentuknya siku-siku kayak gini, dia koisinya berapa ya? 3 meter, ini 4 meter, sini 5 meter. Sini ada 2 kg, sama semua aja. 2 kg dan juga 2 kg. Berapakah energi potensial totalnya? Jadi nanti ada bedanya nih. Kalau misal tanya cuma EPA ya kan? EPA berarti nanti kalian tinggal menjumlahkan aja energi potensial di A. Energi potensial di A berarti jumlah antara di sini dan juga di sini. Sama, gabung aja. Jadi tinggal EPAB ditambah dengan EPAC. Gini, jadi langsung
EPAB dan juga EPAC. Berarti nggak perlu yang di atas itu nggak perlu ya. Berarti ini adalah G, EPAB-nya adalah 2 kalikan 3 kali pergi 2, ini sama. Yang EPAC adalah G, 5 kalikan 2 di, kok 5 kalikan 2? Masanya 2 ya, sama-sama 2. 2 kalikan 2 dibagi 5, berarti EPA nanti sama dengan ini 2G ditambah dengan 4/5 G. Atau bisa ditulis 14/5 G. Nah, ini itu langsung kalau misal EPA atau energi potensial di A, energi potensial di B juga sama, energi potensial di C sama. Cuma nanti ada yang beda. Beda gimana? Kalau misal nih yang ditanya adalah energi potensial sistem. Nah, yang ditanya adalah energi potensial sistem. Energi potensial sistem. Sistem itu maksudnya apa? Sistem itu maksudnya keseluruhan. Jadi di A, B, dan juga C. Nah, ini kalian nggak perlu nih. Nulisnya EPA tambah EPB tambah EPC itu nggak boleh. Jadi kalau energi potensial sistem, ya kalian nulisnya adalah EPAB, EPAC, tambah EPBC. Nah, ini nggak boleh ada pengulangan. Ingat, nggak boleh ada pengulangan. Kalau misal kalian nulisnya EPA tambah EPB tambah EPC, berarti kan nanti ada EPAB tambah EPAC, tambah lagi EPBA. Nah, udah ada EPAB, nggak boleh ada EPBA. Jadi kalau sistem energi potensial, ya harus ngitungnya satu aja, jadi nggak perlu ditulis semuanya. Jadi kalau misalnya tanya adalah energi potensial sistem, berarti tulis saja EPAB tadi berapa? Tadi udah ketemu ya. Tulis saja satu-satu. 2/2. EPAC berarti G 2 kalikan 5/2. EPBC berarti 2 kalikan 2 bagi 4. Berarti kan ketemunya berapa? EP sistem. Sistemnya berarti 2G. Sorry ya, ini harusnya ada minus ya, tandanya minus. Ini kalau minus-minus semua ya, tadi sama aja sih. Sebenarnya di sini minus, ini minus. Berarti nanti minus 14/5. Ini berarti minus, minus, minus. Berarti nanti hasilnya juga minus. Sama karena tandanya sama. Bukan menandakan arah ya, ini kurang tak kasih tanda minus, sama aja sih sebenarnya. Min 2, nggak usah pakai minus ya, karena tadi awalnya nggak kasih minus. Ngapain pakai minus lagi. 2G tambah 5/2G tambah 5. Ini 2, ini 5 ya. Nah, 4/5G ditambah 22 ini adalah G. Berarti sama dengan, sama kami nyebutnya 10, 5, 14 ditambah 5. Berarti 19/5 G. Dah, jadi kayak gini aja. Jadi langsung aja. Jadi ingat, kalau energi potensial sistem itu hanya yang bekerja aja AB, AC, BC, jadi yang ada aja. Nggak boleh pengulangan. Ingat, nggak boleh pengulangan. Itu harus hati-hati. Ini sebenarnya minus ya tandanya ya. Ini minus karena ini nanti tandanya sama aja. Ini berarti bisa tanggap sama. Tapi sebenarnya hasilnya harus dalam minus. Itu yang benernya harus dalam keadaan minus. Kenapa? Karena emang dia itu berbandingnya terhadap energi potensial di sekitarnya yang nilainya tak terhingga. Ini yang kedua tentang energi potensial gravitasi. Sampai sini ada pertanyaan dulu apa enggak? Ada? Atau langsung lanjut? Halo? Ada yang mau ngomong? Yang fokus dulu. Apa? R-nya itu enggak pangkat toh? Apa? R-nya enggak pangkat toh? Enggak. Untuk yang potensial, dia itu R-nya enggak pangkat. Jadi yang pangkat itu untuk percepatan gravitasi dan juga gaya gravitasi aja. Jadi kalau misal di potensial dan energi potensial. Jadi potensial ini enggak toh? Enggak juga. Jadi yang di potensial tadi R-nya enggak pangkat. Dia punya pangkatnya. Ya. Kamu bisa pangkat? Enggak toh? Enggak. Oh ya, soalnya kalau misal ada pangkatnya bedanya, jadi emang nggak ada pangkatnya. Jadi yang pangkat itu hanya untuk gaya gravitasi dan juga percepatan gravitasi. Dah, itu yang
D. Dan itu adalah hukum Newton tentang gravitasi adalah keempatnya itu. Jadi keempatnya itu adalah hukum Newton gravitasi. Nah, tapi di hukum Newton gravitasi itu nggak cukup sampai keempat hal itu. Jadi nggak cukup sampai di situ. Ada lagi nanti yang disebut dengan kelima, sorry. Disebut dengan hukum Kepler. Nah, kan tadi kan cuma membahas tentang gayanya aja, tarik-menarik dan juga ininya. Nah, si Kepler ini, dia itu memikirkan tentang hal lainnya. Memikirkan apa? Nah, ini adalah memikirkan tentang garis edar setiap planet itu bentuknya sih sebenarnya seperti apa, gitu kan. Dia mikirnya bentuknya seperti apa, kok bisa bentuknya kayak gini, kok gini, kayak gini, kok bisa kayak gitu ya, kok apakah semuanya, apakah bumi datar, apakah bentuk lintasannya itu melingkar. Nah, lalu si Kepler ini melakukan sebuah pengamatan tentang lintasan atau garis edarnya. Jadi nggak cuma gaya tarik-menarik aja seperti yang dilakukan Newton, Kepler ini melakukan sebuah peningkatan dalam penelitiannya dengan menggunakan teleskop yang waktu itu baru ditemukan oleh Galileo, dia kerjasama. Nah, habis itu dia memperkirakan bentuk dari lintasannya. Dan bentuk lintasannya muncul pada nomor 1, yaitu adalah hukum 1 Kepler. Jadi Kepler itu menemukan yang pertama bahwa matahari itu sebagai pusat tata surya dan itu dia membantu teori heliosentris dan dia itu membantu pembenaran tentang heliosentris bukan geosentris lagi. Dan ketika digambar lintasannya itu akan membentuk sebuah lintasan elips. Tambah jelek ini kayak apa ya, kayak di biologi itu loh, apa namanya, lupa aku. Kayak protozoa ya jadinya. Nah, jadi dia akan membentuk sebuah elips di mana matahari itu sebagai titik fokusnya. Salah satu titik fokus sebenarnya. Nah, fokusnya di sini ada fokus 1, di sini ada fokus 2. Jadi sebagai titik fokusnya salah satu. Dan jadi matahari itu posisinya enggak di tengah, itu enggak, karena emang lintasannya bukan lingkaran. Dan meskipun dia elips, dia juga bukan di tengah, tapi hanya di titik fokus bagian kedua atau titik fokus yang ujung, di mana bunyinya hukum Kepler itu adalah taraf tulis semua planet bergerak, ini kalian baca sendiri sebenarnya bisa, bergerak pada lintasan elips, ini bisa lintasan elips mengitari matahari dengan matahari sebagai berada pada salah satu titik fokus. Banyak banget ini sebenarnya nggak perlu aku tulis. Jadi hukum 1 Kepler itu dia itu menjelaskan bahwa semua planet bergerak pada lintasan elips. Jadi semuanya planet ataupun semua, sebenarnya ini asumsinya adalah planetnya adalah Bima Sakti ya. Karena emang peninjauannya hanya pada Bima Sakti atau sekitar planet tata surya yang kita tahu dulu. Karena emang peninjauannya pada itu dulu. Lintasannya bentuknya elips mengitari matahari dengan matahari berada pada salah satu titik fokusnya, bukan pada titik pusat. Hati-hati ya. Jadi pada titik fokus, bukan titik pusat. Kalau pusat dia di tengah. Jadi kalau lintasannya bentuknya elips dia di tengah, kalau dia bilangnya titik pusatnya. Karena emang matahari bukan berada di titik tengah. Nah, si Kepler ini nggak puas, dia nggak puas nih. Jadi si Kepler itu nggak puas kalau misal cuma bentuk lintasannya kayak gini doang. Lah, terus kalau misal di sini ada planet, ya kan? Elipsnya. Nah, ini dia mikirin nih apa namanya? Gimana dengan nilainya, nilai dari setiap masing-masingnya ini, masing-masing dari lintasan yang akan dia tempuh dari planetnya itu. Apakah yang akan terjadi sama setiap lintasannya, gimana bentuknya, gimana ini. Nah, makanya nomor 2 dia muncul yang disebut dengan hukum 2 Kepler. Nah, hukum 2 Kepler. Jadi nggak cukup sampai di sini, dia lanjut lagi. Nah, karena emang seorang peneliti kayak gitu ya, nggak puas dengan satu hal. Nah, maka dia akan membentuk lagi. Ini dia udah membentuk sebuah lintasan yang berupa lintasan elips kayak protozoa. Nah, kayak protozoa ini, terus dia lanjutin nih. Membentuk. Ketika dia hitung, ketika dia amati nih, ternyata dia membentuk sebuah
garis atau garis juring ya. Garis juring untuk setiap masing-masing. Kenapa jadi jelek? Nah, dia akan membentuk juring. Nah, juring di mana setiap luasan ini nilainya akan sama satu dengan yang lainnya. Jadi setiap luasan yang akan diarsir ini, maksudnya setiap juringnya, itu nilainya adalah sama. Di mana dia akan menemukan yang kedua, yaitu suatu garis khayal. Sampai yaitu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet, menyapu luas juring yang sama gitu aja. Yang sama setiap satuan waktu tertentu. Jadi sama. Jadi juringnya itu sama, setiap di sini sampai di sana. Sebenarnya ini nanti ada hitungannya sendiri, tapi itu masuknya astronomi. Dan untuk pembahasan di hukum Kepler sebenarnya hanya untuk mengetahui hukum 1 dan juga 2 itu bunyinya seperti apa atau maksudnya adalah apa. Tapi nggak sampai apa perhitungannya. Karena ini nanti ada perhitungannya ya. Jadi nggak langsung cuma, oh bentuknya juringnya kayak gini, oh bentuknya juring kayak gini, gini, udah tuh nggak kayak gitu. Tapi ada perhitungannya sendiri. Dan untuk mencari periode revolusinya juga itu bisa nyari. Jadi setiap revolusi planet kan beda-beda. Itu bergantung sama luas juringnya juga. Nah, ingat ketika ketika planet itu jauh dari matahari, maka revolusinya kan semakin lama karena emang jauh dari panas. Gravitasinya ingat karena dia ada di jauh, maka percepatan gravitasinya akan semakin kecil, maka dia tariknya ke sini semakin lama. Maka prosesnya ke sini itu lama. Tapi ketika dia nyampe di sini, titik ini ya, misal dia akan semakin cepat. Nah, jadi proses ketika dekat dengan matahari dia cepat. Apa yang menyebabkannya? Menyebabkan adalah kuat medan gravitasinya atau percepatan gravitasi. Kalau misalnya ini Pak anggap aja titik terjauh ya. Titik jauh. Titik terdekatnya disebut dengan perihelion. Sebenarnya R-nya kebanyakan ya. Perihelion, kenapa jadi perihelion. Sementara kalau titik terjauhnya disebut dengan aphelion. Dapat ya sebenarnya. Aphelion dan juga aphelion. Itu sebenarnya ada hitungannya, tapi hitungannya kalau dibahas untuk sementara ini. Kita masuk yang ketiga. Nah, ini kan tadi udah lintasannya kebentuk. Oh, kedua udah ketemu juringnya atau luas dalam elipsnya. Nah, ketiga masih belum puas Kepler ini. Kebanyakan mikir. Nah, jadi hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler itu dia nemuin samaan. Baru dia ketemu hitung-hitungan. Jadi dia bilang bahwa perbandingan kuadrat terhadap periode terhadap pangkat 3 dari jari-jari planet adalah sama. Maksudnya konstan ya, adalah konstan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan konstan. Jadi selalu sama. Nah, kalau misalnya D-nya 2 dan jari-jarinya adalah 5, berarti 2 kuadrat 5 pangkat 3. Di planet lain juga sama. Jadi setiap semua planet itu sama periode dan jari-jarinya. Jadi persamaannya dipakai akan selalu sama kayak luas juringnya. Jadi dari luas juring ini dia akhirnya memutuskan bahwa T kuadrat sama dengan konstan dan R-nya T-nya tak tulis dulu, T sama dengan periode revolusi ya, periode revolusi planet. Dia satuannya tergantung yang diketahui. Nanti bisa tahun, bisa hari, bisa bulan, bisa juta tahun. Adalah jarak ke matahari atau pusat ya. Dan jangan lupa jarak pusat atau matahari ini harus jari-jarinya juga ya. Jadi terhitung dari jari
jarinya, jari-jari dari setiap planetnya. Karena dia memang jari-jari planetnya atau jarak planet ke matahari atau ke pusatnya. Nah, ini adalah hukum 3 Kepler. Nah, ini udah ada hukum Kepler semuanya. Nah, di sini karena hukum dulu, itu ada nama. Nah, ini adalah tentang hukum Kepler dulu. Sampai sini ada pertanyaan sebelum aku lanjut ke soal. Darat. Lihatin semuanya. Oh ya. Ini cuma tulisannya, ini teori doang, yang atas teori sebenarnya nggak perlu. Teorinya itu sebenarnya nggak perlu di ini ya, karena nanti di buku juga akan kalian baca sendiri. Nah ya, ini kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soalnya, bentar. Nah, contoh soalnya, model soal yang akan dibahas tentang hukum Kepler ini lebih pada ke hukum 3 Kepler, karena hitungannya pada hukum 3 Kepler. Nanti kalau misal mau membahas tentang hukum yang 1 dan juga 2, nanti hitungannya ini cuma berbasis pada teori. Mau hitung, nanti kita akan bahas ketika ada waktu yang luang. Ada yang sisa ya. Dan di sini kalian bisa lihat contoh soal tentang hukum Kepler. Bisa dilihat ya. Nah, di sini contoh soal yang pertama ya. Nomor 1, contoh 1. Periode bumi mengelilingi matahari adalah 1 tahun. Jadi TB sama dengan 1 tahun. Sementara di Jupiter, TJ sama dengan 12 tahun. Jarak planet Jupiter ke matahari misal JR-nya sama dengan ini. Nah, udah ya. Jadi di situ tuh soalnya ketahui bahwa periode dari bumi adalah 1 tahun. Tapi di sini tuh sebenarnya kita anggap bahwa jarak dari bumi ke matahari atau RB itu kita tulis sebagai R ya. Karena emang ini nanti teorinya jarak bumi itu ada sekitar 6.378 meter ya untuk jaraknya. Tapi kita anggap R buminya adalah R. Ditanya adalah T dari Jupiter atau kok T, sorry. Jarak Jupiter ke matahari-nya berapa? Nah, jadi jaraknya berapa? Berarti langsung aja untuk persamaannya tinggal dimasukin TB kuadrat per RB pangkat 3 sama dengan Indihome sedang bercanda. TJ kuadrat per RJ pangkat 3. Dah, langsung kayak gini aja. Nah, untuk hitungannya, berarti nanti bisa dimasukin di sini, TB-nya adalah 1 tahun, berarti ini pakainya tahun ya, berarti 1 aja, 1 kuadrat. Nanti kan karena emang ini bisa sebanding kayak gini loh, 1 tahun, terus di sini misal, di sini kan nanti juga 12 tahun, satuan kan bisa dicoret, nah gini loh, nah nanti kan bisa dicoret kayak gitu. Makanya mau dia tahun, mau dia hari, mau dia jam, itu sama aja, ini 1 kuadrat, RB kuadratnya adalah R pangkat 3, TJ-nya adalah 12 kuadrat, dan di sini adalah RJ pangkat 3-nya berapa. Nah, berarti di sini nanti tinggal dimasukin, berarti ini berapa? 1 dibagi dengan R pangkat 3, di sini adalah 144, dibagi dengan RJ pangkat 3. Nah, ini tak taruh sampingnya ya. Ini tinggal dipangkatin 3. Nah, ini yang susah, karena ini dia akan pangkat 3. Ingat ya, kalau kalian mau mangkatin 3, semuanya ini dipangkatin 3. Kalian kemarin, kalian itu lupa kalau misal bagian doang. Kalau mau atau pangkat 3 atau mau kuadratin atau mau kalikan setengah, semuanya juga dikalikan setengah. Berarti ini pangkatin 3, berarti 1 per R sama dengan, nah ini berarti 144 akar 3. Kayak gini ya. RJ pangkat 3. Berarti RJ pangkat 3 ini tak biarin dulu dalam 144 akar 3 kalikan R. Atau bisa nanti pangkat 3, 144 di kalkulator aja ya. 1 pangkat, buat 4 lagi. Nah, berarti nanti ketemunya kayak gini. Ini karena emang angkanya 12 nggak terlalu enak kalau misal dikuadratin.
Ntar kita. Nah, jadi ini masih dalam pangkat 3 ya, belum aku keluarin pangkatnya karena ini angkanya jelek. Jadi biarin dalam pangkat 3, tapi biasanya angkanya lebih enak. Nah, jadi kayak gini. Ini contoh yang pertama. Kita coba contoh yang kedua. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Sama ya, aku share screen dulu. Terus di sini dua buah planet mengorbit, perbandingan antara jarak A dan B adalah berarti sini RA banding RB sama dengan 1/4. Jika planet A berarti ini TA sama dengan 88, maka TB sama dengan ini hari. Nah, jadi kayak gini ya. Bentar. Nah, jadi di sini sama untuk hitungannya. Tutup dulu. Nah, ini tak space lagi. Nah, di sini berarti tanya adalah TB-nya. Untuk pengerjaannya juga sama kayak tadi, berarti TB kuadrat dibagi dengan RB pangkat 3 sama dengan TA kuadrat dibagi dengan RA pangkat 3. Nah, udah sama kayak tadi. Berarti nanti tinggal dimasukin TB-nya ditanya, TB kuadrat, RB-nya adalah 4 pangkat 3. Terus di sini TA-nya 88 kuadrat dibagi dengan R-nya adalah 1. Nah, ini bisa kalian kuadratin dulu ya. Ini kan kalian hilangkan kuadratnya enak, kelebihan daripada yang ini. Nah, ini berarti bisa langsung kalian tulis di sini. Ini karena ini kuadrat, ini kan berarti 4 kuadrat kalikan 4 ya, 4 pangkat 1 kan. Berarti kan nanti bisa 4 dikalikan 4. 4-nya di akar, berarti kan ketemu nanti jadi TB per 4 kalikan 2, berarti 8. 4 kalikan 4, 16. 16 kalikan 4 adalah 64, kan berarti kuadrat. 28 ini sah. Tuh, berarti TB sama dengan 88 kalikan 8. 64 berarti 704 hari. Dah, kayak gitu. Nah, jadi ini yang kedua. Jadi langsung ya. Jadi emang gampang banget. Tinggal pakai persamaan yang TA sama RA aja. Ini yang kedua. Oh, di sini ada pertanyaan yang kedua. Nah, ini bisa. Semuanya. Udah. Dan Ada pertanyaan? Apa, Pak? nggak kelihatan nomor 1 sama 2-nya itu. Nomor 1 sama 2 coba dilihatin semuanya. ini loh, ini kelihatan semua nggak? Cuma nomor 2 itu. Ini loh. Walah. Oke. Ini nomor 1, ini nomor 2. Udah. Belum. Kanannya sedikit. Kanan. Udah. Oke, ini yang nomor 2 ya. Nah, jadi hukum Kepler itu hanya seputar dengan persamaan TB kuadrat RB pangkat 3. Nah, itu aja. Itu tentang hukum Kepler. Nah, kalau kita udah tentang hukum Kepler, nah kita tinggal hubungin antara hukum Kepler. Kenapa? Oh, nggak apa-apa. Hubungan. Nggak jadi di service load. Kayaknya kebanyakan. Kepler. Nah, jadi hubungan antara gaya gravitasi dan juga hukum Kepler ini. Jadi hubungannya keduanya itu sebenarnya apa? Nah, di sini nanti kita sebenarnya masuk ke apa ya? Memecahkan persamaan. Sebenarnya nggak terlalu penting. Dan dia juga jarang keluar soal.
tapi nggak apa-apa. Ini cuma buat pengetahuan aja. Jadi kalau misal kalian tanya, hubungan gaya gravitasi dan juga hukum Kepler itu apa? Nah, itu kita bisa ambil dari pertama ya, ini adalah persamaannya dulu, persamaan. Jadi persamaan hubungan keduanya, yaitu diambil dari percepatan sentripetal, yaitu AS. AS itu apa kemarin? Percepatan sentripetal. Dia adalah V kuadrat kali dibagi dengan jaraknya, R, ya kan? Nah, padahal V-nya itu kan nanti bisa dirubah ya. V sama dengan omega kalikan R. Omega 2πf kalikan R. Tapi karena dia nanti hubungannya sama hukum Kepler, Kepler tadi pakainya periode, bukan frekuensi, tapi 2pi per T kalikan R. Nanti berarti dimasukin ke percepatan sentripetal sama dengan, ini V-nya dikuadratin ya, berarti jadi 2pi kuadrat per T kuadrat kalikan R kuadrat, saya bentar, gini. R kuadrat dibagi dengan R. Nah, nanti percepatan sentripetal ketika V-nya dimasukin bisa dirubah menjadi 4pi kuadrat kalikan R dibagi dengan T kuadrat. Nih, persamaan percepatan sentripetal jika dihubungkan dengan periode. Ini pertama, ya kan? Ketemu satu. Terus habis itu, kalau misal mau jadi gaya sentripetal, nah, gaya gravitasi nanti kita masuknya ke gaya sentripetal. Jadi Fs kan sama dengan M kalikan AS. M kalikan AS berarti massa dikalikan dengan 4pi kuadrat kalikan R per T kuadrat. Fs. Ini kita cuma nyari persamaan ya, jadi nggak usah dipikirin, Matt. Ini cuma mau nunjukin aja. Kalau keduanya itu sebenarnya memiliki hubungan, tapi meskipun di soal nanti juga nggak terlalu banyak. Ini kita udah ketemu, berarti gaya sentripetal atau gaya pada gravitasi adalah kayak gini. Ini adalah percepatan sentripetalnya. Nah, di sini nanti T kuadrat R-nya bisa dirubah nggak? Bisa. Kita masukin ke hukum Kepler. Hukum Kepler kan tadi apa? T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan konstan atau sama. Nah, ini TR-nya itu bisa kita sederhanain aja. Kita pindah-pindah ruas, nanti berubah jadi R per T kuadrat sama dengan 1 per R kuadrat. Kalau misalnya ini pindah, sana kan sama, nanti hasilnya kayak gini. Nah, ini buat apa? Buat dimasukin ke Fs ini. Fs kan ada R per T kuadrat. Berarti nanti bisa dirubah menjadi apa ini Fs? Fs sama dengan M 4pi kuadrat per KR kuadrat. Nah, kayak gini. Ubah jadi kayak gini. Nah, ini serunya fisika itu adalah merubah-merubah kayak gini. Jadi tinggal masukin, nanti tiba-tiba ketemu. Nah, terus hubungannya sama hukum Kepler apa? Fs sama dengan Fg. Jadi gaya sentripetal itu sama dengan gaya gravitasi. Fs-nya ketemu, M sama dengan 4pi kuadrat per KR kuadrat. Fg gaya gravitasi apa? G, M besar kalikan M kecil per R kuadrat juga. Nah, berarti nanti tinggal kalian pindah ruas di mana R-nya nanti bisa dicoret, R-nya bisa dicoret. Dan juga K itu kan sebenarnya T1, T2 juga, ya kan? T1, T2, dan T2 dan R kuadrat. Maka nanti hasilnya kalau misal kalian lanjutin, maka nanti akan ketemu T kuadrat per R pangkat 3. Nah, jadi nanti ketemu seperti ini tak cepetin aja karena emang nggak terlalu penting sih. Jadi persamaan yang tadi hukum Kepler T kuadrat per R pangkat 3 itu akan sama dengan 4pi kuadrat dibagi dengan Gm. Itu untuk persamaan hubungan gaya gravitasi dan juga Kepler. Jadi yang penting itu adalah bagian ini untuk mencarinya. Hubungannya adalah keduanya ini, hubungan gravitasi dan Kepler. Nah, hubungannya ada di sini. Nah, ini ada untuk menentukan hubungannya. Jadi persamaannya ada di sini. Nah, ini nggak perlu contoh soal karena emang kita nggak akan bahas di sini. Tapi kita langsung lanjut ke bagian yang akan sering masuk ke soal, yaitu di mana? Yaitu dampak atau impact-nya ketika gaya gravitasi ini bekerja dengan hukum Kepler. Gimana? Yang kedua, akan kita kenal dengan kelajuan satelit. Yang kedua ya, kelajuan satelit. Tadi nggak perlu banyak, karena emang nggak perlu dibahas.
kelajuan satelit. Nah, tadi kan aku udah bilang di awal, satelit di angkasa itu banyak banget, di bumi itu banyak banget, dan bahkan tercecer kayak menjadi junk space, dan banyak banget di luar angkasa nggak berguna dan juga nggak apa ya, nggak digunakan. Apa bedanya nggak berguna dan nggak digunakan? Nah, jadi gimana sih cara orang itu meluncurkan satelit? Kalau misal kalian kan tahu roket kan meluncur, harus itu. Nah, kan mungkin yang kedua pertanyaannya adalah gimana sih meluncurkan satelit? Nah, gimana satelitnya itu kok bisa pada garis edarnya itu terus akhirnya muter terus menerus kayak gitu kan? Nggak pernah berhenti sama sekali. Nah, itu gimana? Nah, makanya yang pertama itu adalah yang disebut dengan kelajuan lepas. Ya, sudah jam 10. Kita kan sampai jam 10.10, jadi masih lama. Jadi kelajuan lepas. Kelajuan lepas itu adalah kelajuan untuk dari apa ya, satelit untuk diluncurkan dari permukaan bumi menuju ke atas garis edar lintasan bumi. Kenapa? Ya. Santai lah, enggak buru-buru. Iya. Iya, nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Dan ini VT, VT-nya itu sama dengan akar. Ini kita nggak perlu cari pembahasan persamaannya, nanti kelamaan. Dan R-nya itu ingat, R-nya itu harus dimasukkan dari jari-jarinya juga. VT itu adalah kelajuan lepas. Istirahatnya nanti aja ya, meter per sekund. Terus G itu adalah konstanta gravitasi, tetapan gravitasi, tetapan gravitasi. M itu adalah massa satelit, karena emang yang diluncurkan adalah satelitnya. Satelit. R itu adalah jaraknya. Ingat, jaraknya itu harus dihitung juga dari ini udah tadi. Jadi jaraknya itu harus dihitung dari jari-jarinya. Nah, ini kalau misal terhadap G, kalau kita mau makainya kuat medan gravitasi juga boleh, nanti bisa pakai 2G R aja. Kalau G itu adalah percepatan gravitasi, gravitasi itu boleh. Jadi hati-hati ya, ini yang G besar, pakainya kayak gini. Kalau mau pakai G kecil, kayak gitu. Nah, yang kedua adalah kelajuan satelitnya. Dan ini yang terakhir, oh, santai-santai. Kelajuan satelit. Jadi gini loh ibaratnya. Ini kan bumi ya kan. Ini adalah satelitnya. Satelitnya mau dilemparin ke atas. Nah, ini kan butuh kecepatannya berapa biar bisa sampai ke atas nembus atmosfer. Tapi nggak nembus bablas terus terbang ke atas itu enggak. Tapi biar sampai ketinggian tertentu. Nah, biar pada garis geosentrisnya atau pusat buminya. Nah, kalau udah sampai sini, nah ketika dia pada titik tertentu, maka dia akan berputar kan, muter kayak gitu kan, mengorbit pada bumi. Nah, kecepatannya ini berapa? Makanya disebut dengan kelajuan satelit. Nah, ini yang terakhir, santai-santai. Kelajuan satelit ini adalah VS, sama dengan akar G M per R. Ingat, R itu adalah penjumlahan keduanya ya. Dah, ini yang terakhir. VS adalah kelajuan satelit mengitari bumi. Dah, ini yang terakhir. Kita nanti tinggal latihan soal. Ini yang terakhir ya. Jadi ini yang terakhir untuk persamaannya. Untuk bahasan hukum Newton tentang gravitasi, ini adalah yang terakhir tentang kelajuan satelit. Ada pertanyaan dulu? Apa? Liatin semuanya, Tat. Nggak kelihatan semuanya kok. Kok bisa toh? Ini kelihatannya sebagian nggak? Iya, sebagian kok. Kok bisa ya? Apa gara-gara dampak ini ya? Bagikan layar ya. Ini kelihatan semuanya nggak? Nggak. Nggak toh. Oh yaudah. Ini aku screenshotin no. Santai aja. Nanti tinggal tak bagian aja. Screenshot, Tat. Oh, santai-santai. Oke. Nanti tak. Ini ya. Ini ya ampun. Kenapa ya bisa aja. Gini karena emang habis aku bagikan jadi layarnya jadi sebagian. Ya mungkin sih kayak gitu. Nah, untuk contoh soalnya. Kok tahu ya? Ya iyalah nyakir aku di kantor. Nyakir aku diri cuy. Ya tinggal 6 menit guys. Ini kalau segini itu kelihatan nggak? Ini segini tuh ngeblur nggak sih? Nggak ngeblur ya. Di kamera aku nggak ngeblur. Ini ngeblur nggak? Nggak kelihatan semuanya, tapi. Oh iya, kalau di PC nggak.
HP kentang. Aku tadi bikin kotak kan. Kotaknya ini penuh nggak? Enggak. Enggak. Kelihatannya gimana ya? Dari sini. Ini. Yang kelihatan itu cuma tengah atau garis sampingnya nggak kelihatan. Ini misal, ini A, B, C, D. A, B, C, D. Yang kelihatan, A-nya kelihatan nggak? Kelihatan. B, B kelihatan. yang D. Kelihatan. D D, kelihatan. Kelihatan. Tat. nah itu kelihatan semua. Yang kelihatan mana? Atas. Bawah, Tat. Oh, bawah. Yang sini. Ya. Nih. Ini Ya. X-nya kelihatan nggak? Apa? X-nya kelihatan nggak? X enggak i. Oh, enggak. Ya udah. Oh iya, udah. Kendala aja sih. Saya coba nanti tak agak ke belakang. Nggak apa-apa. Ini. Kita latihan soal ya. Kalau ini misal ya, aku setiap share screen, kalian dengar suaraku nggak? Dengar, Tat. Oke, denger ya. Share screen dulu. Kayaknya kira ada Pak. Share screen aja kok. Jadi di si share screen ini ya, kelajuan satelitnya ya. Sebuah planet dengan jari-jari orbit terhadap matahari sebesar R. Ini sih jari-jari orbit itu dari planetnya menuju ke jari-jarinya langsung. Kalau dia bilangnya adalah jari-jari orbit. Matahari sebesar R memiliki kecepatan V. Planet B memiliki kecepatan mengorbit matahari sebesar 2V. Tentukan jari-jari orbit planet B, nyatakan dalam R. Ini adalah perbandingan. Contoh satu. Ini kenapa spidolku habis semua? Contoh satu, sebuah planet dengan jari-jari orbit matahari, misal kita ibaratin RA ya, sama dengan R, memiliki kecepatan VA sama dengan V. Nah, planet B memiliki kecepatan mengorbit VB sama dengan 2V. Tentukan jari-jari RB sama dengan apa? Karena dia itu bilangnya adalah kecepatan mengorbit. Dia bilangnya adalah kecepatan mengorbit, kayak gitu ya. Berarti kita bisa pakai kecepatan satelit. Karena kecepatannya ketika mengitari. Jadi kecepatan satelit atau kecepatan yang udah kita bahas adalah kecepatan ketika dia mengitari. Berarti kita bisa pakai tadi persamaannya apa yang diketahui. Persamaannya tadi kita bisa pakai GM per R. Atau kita bisa juga pakai nanti kalau misalnya mau jadiin G-nya pakai kecepatan gravitasi yang kecil, itu juga boleh. Tapi di sini adalah masanya itu sebenarnya adalah masa dari, sorry ya, tadi pendaran dulu. Jadi masanya itu bisa pakai masa dari, apa namanya, pusat yang diorbiti, atau pusat yang akan menjadi orbitnya. Nah, di sini nanti berarti kita bisa pakai persamaan dari, apa namanya, yang udah tadi aku tulis V sama dengan akar G per M. G besar, M besar. Cuma ketika kalian pakai persamaan itu, nanti kita bisa mengambil persamaan yang lain. Nah, di sini nanti karena dia enggak, bisa pakai V. Nah, ini macet lagi. Kenapa mati semua spidolku? V satelit A, V SB sama dengan GM per L. Nah, jadi kalau misal kalian mau pakai masa persamaan yang ini, itu adalah masa bukan dari masa planet atau satelit yang di orbit ya, tapi M-nya itu adalah tetap masuknya pada yang menjadi pusat orbitnya. Jadi yang menghasilkan kecepatan pada orbitannya kan sebenarnya adalah si ininya kan, apa namanya, si pusatnya orbit tuh. Makanya kalau misal dia sama-sama mengorbit di matahari, maka masanya ini adalah masa sama. Jadi masa yang dipakai itu adalah masa dari pusat orbitnya. Kalau misal satelit terhadap bumi, berarti masanya adalah masa bumi, bukan masa satelit. Aku benerin dulu. Di sini G, M, berarti ini RA, di sini adalah RP. Jadi kayak gini ya. Nah, berarti ini nanti GM-nya bisa dicoret semua. Berarti kan jadi FSA per VSB. Berarti ini jadi akar RB per akar RA. Karena ini akar, tak kuadratin semua ya. Berarti jadi FSA kuadrat dibagi FSB kuadrat sama dengan RB per RA.
Nah, RB per A. V-nya adalah V kuadrat dibagi dengan 2V kuadrat. Kuadratnya di luar. RB-nya ditanya, RA-nya adalah R. Berarti V-nya bisa dicoret 1/4 R B per R. Berarti RB sama dengan 1/4 R. Nah, ini udah ketemu. Jadi ini aja. Jadi sekali lagi aku ulangin buat pembenaran. Kalau misal di persamaan V sama dengan akar GM tadi, masanya itu adalah masa dari pusat orbitnya atau pusat mataharinya. Oke. 10. Ya. Ini udah 10. Nah, ini ya. Jadi ini adalah contoh soalnya. Jadi langsung aja dimasukin ke persamaannya. Jadi nanti kalau misalnya apa? RB-nya nggak kebalik sama RA tak? Ini gini. RB-nya kan ini kan 1/RA, ya kan? Ini 1/RB, ya kan? Ini kan berarti RB per RA, sama kan? Iya. Ya kan? Nah, jadi kayak gitu. Nanti tinggal pindah ruas, ini jadi 1/4. RB, R-nya pindah ke sana, ini RB ke sana, berarti jadi RB sama dengan 1/4 R. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oke. Sebenarnya nanti latihannya, jadi kalian bisa ambil latihan. Di situ ada share screen, latihannya itu masih latihan yang tinggal dimasukin. Sama kayak tadi, masukin ada tinggal persamaan yang ada. Cuma yang nomor 3 itu adalah kelajuan lepas. Kalau kelajuan lepas tadi pakainya yang VT. Gitu ya. Nah, jadi nanti untuk latihannya bisa kalian tinggal masukkan aja ke persamaan. Dan nanti jadi, insya Allah, gampang kok di bagian hukum Newton tentang gravitasi. Yang penting kalian tahu konsepnya dulu. Nah, sampai di sini, kalau misal tanya kapan offline, jadi setahu kalian, jadi gini, kalau misal mau tanya offline ya, ini udah bulan Februari, ya kan? Maret habis ini. Nah, Maret itu kira-kira akan PTS. Nah, Maret itu PTS, April puasa, ya kan? Ketika April puasa, Mei juga masih mau puasa. Padahal kalau misal bulan puasa kan nanti mesti banyak liburnya. Kalian juga otomatis balik kan. Nah kan balik lagi. Kalau misal baliknya Februari, terus Maret balik, terus Aprilnya balik lagi kan gak efisien, ya kan? Gak efisien. Makanya itu kemungkinan kembali offline adalah setelah puasa. Tapi masih nunggu surat edaran. Konspirasi enggak ya, ini sudah pada tahu. Jadi kemungkinan baliknya adalah setelah Lebaran. Tapi untuk surat edaran resminya masih nunggu dulu. Rencana menikah, nanti lihat aja. Kayak aku juga nggak tertarik menikah ya. Enggak sih, biasa aja. Nah, jadi gitu. Kalau nanti ada pertanyaan bisa tanya aja ya ke WhatsApp ataupun bisa ditanyain aja. Nanti insya Allah udah aku screenshotin satu-satu, jadi nanti aku langsung kirim aja. Dan kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyain. Kalau misal bingung bisa langsung tanya. Insya Allah minggu depan kalau misalnya ada waktu bisa latihan soal atau masuk ke materi yang baru yaitu tentang usaha dan energi atau mungkin bisa dipakai buat ulangan. Itu juga bisa. Tapi kayaknya lebih bagusnya buat latihan aja. Nah, jadi pertemuan kali ini sudah saya cukupkan. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ke WhatsApp. Nah, nanti screenshot insya Allah saya kirim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.